Ya, hai Desu, kembali lagi di channel Gwen Schwartz. Nah, kali ini saya mengajak seorang teman. Nah, ini temanku tuh bukan wibu. Nah, makanya kita akan doktrin dia supaya menjadi seorang wibu sejati. Nah, langsung aja perkenalkan siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Maputo. Ya, salah satunya gue tuh bukan pencinta wibu ya. Tapi kenapa sih kalian tuh suka banget dengan wibu? Gue sampai penasaran gitu. Apa sih gitu yang sampai kalian sampai saat ini mungkin tertarik? Coba jelaskan. Nah, jadi kan dia tuh bingung gitu. Kenapa sih orang-orang di Indonesia khususnya tuh banyak banget yang tergolong suka sampai bahkan fanatik mungkin ya. Fanatik menjadi seorang wibu. Nah, sebelumnya eh mungkin ya yang saya alami karena sejujur saya ini seorang wibu, guys. Jadi saya itu suka wibu, cuman saya menyembunyikan identitas wibu saya pada teman-teman. Karena tahu sendiri kan, nggak semua wibu itu diterima. Bahkan ada yang diolok-olok. Tapi itu fakta ya, faktanya. Mungkin dari beberapa aja sih. Nah, pembahasannya kembali ke kenapa sih banyak yang suka wibu? Nah, buat kalian yang punya jawaban, boleh langsung di kolom komentar. Nah, kalau untuk saya ya, mungkin karena saya tuh dulu nonton anime nih. Nonton anime tuh dikasih sama temen nonton Psikopas. Pertama kali nonton anime itu Psikopas. Genrenya ya polis, tentang polisi itu, misteri juga. Nah, mungkin nih kalian ada yang pernah nonton anime lama dan anime jadul. Nah, untuk ketertarikan ya mungkin karena terlalu banyak karakter yang handsome-handsomenya. Nah, gimana? Hmm, kalau buat gue sih emang bukan maksudnya gue tuh tidak suka ataupun ngejudge ataupun apa, cuman gue kurang tertarik gitu. Apakah mungkin ngobrol dengan temanku ini gue bisa masuk atau ke doktrin ataupun nantinya gue ikut? Kayaknya nggak mungkin deh. Karena menurut gue wibu itu salah satu budaya Jepang kan ya, bisa dibilang budaya Jepang yang gue nggak suka gitu. Gak sukanya dalam artian gue harus ribet gitu ganti baju ataupun beli properti ataupun bikin satu karakter anime itu gitu loh. Jadi buat gue kayak ngapain sih ini orang gitu pada pada seperti itu gitu kan. Jadi menurut aku tetap nggak suka gitu. Coba deh kalau lu bisa ajak gua ngasih tahu ibu itu menarik sampai gua tertarik, kayaknya bisa dipikirkan kembali. Tapi nggak cuman dari berpakaian aja wibu tuh. Tapi sebelumnya tuh jangan lupa di like dulu, kemudian di share ya guys. Dan ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan membuat saya senang. Makasih buat yang udah ngikut subscribe-nya ya, yang belum jangan lupa diklik. Ibu tuh beda-beda. Jadi ada yang suka ngoleksi action figurnya. Tete juga belum termasuk wibu. Cuman lebih ke, jadi ada dua antara wibu dan otaku. Nah mungkin kalau otaku tuh lebih ke masih standar lah ya. Kalau wibu udah tingkat ekstrim gitu. Tingkat ekstrim. Salah satu tingkat ekstrimnya yaitu nonton anime maraton. Nonton anime maraton. Kebayang nggak sih kalau dari satu mungkin episode sampai ribuan gitu? Oh my god. Kayaknya gua nggak akan bisa deh kayak gitu dengan orang yang gua tuh orangnya mageran banget gitu. Aduh, harus ditonton dari satu sampai ribuan. Oh my god, no no.
Tapi ada juga seperti itu. Biasanya ada, biasanya karena kayak apa ya, kayak penasaran gitu. Ketika mau berhenti tuh, tiba-tiba penasaran, selanjutnya apa sih? Penasaran selanjutnya apa sih? Mungkin buat yang kalian ngerasa juga, boleh tunjukin kenapa sih? Kalau secara saya pribadi sih, kurang ya, tidak pernah sih, kecuali kalau tingkatnya masih 12 episode ya, kasih bisa lah. Walaupun nggak sampai full, tapi bisa. Nah, kan lu juga cuman sampai 12 kan, berarti tandanya aduh males kan gitu kalau misalnya nonton maraton episode sampai ribuan gitu loh. Halo, waktumu mau dikemanakan? Ya sih, ya sih, gue mengiyakan tentang hal itu sih, namanya eh sesuatu yang disuka pasti bakal diraih atau digapai kan gitu, sampai mungkin itu budget berapa ataupun sedetail apa ataupun serumit apa, namanya udah hal kesukaan ya. Gua nggak bisa dibilang gua nggak bisa ngatur hal itu juga sih, cuman ya menurut pribadi gua tetap nggak suka sih. Tapi kalau misalkan tentang cosplay, bisa diobrolin lagi sih, karena cewek-cewek cosplay itu wow, gua juga tertarik sih. Elah, lu umat cuman tertariknya karena ngelihat eh apa itu namanya tuh, cosplay maid gak si Jin sama yes. Tapi juga normal kan, gua suka gitu kayak lihat cewek yang pakai cosplay baju-baju yang aduh cantik ya gitu, apalagi kalau misalkan terlihat terlihat ada satu pemandangan yang membuat gua tuh sampai mata gua tuh nggak bisa berkedip gitu. Pemandangan seperti apanya tuh? Aduh, gua nggak bisa ngomong tentang hal apa sih gitu pemandangannya. Mungkin kalian juga tahu. Coba deh. Kalian juga pasti sama nih pemikiran sama gua. Jadi yang sama persepsinya, boleh tulis di kolom komentar apa sih pemandangannya tuh. Secara pribadi aku sih nggak pernah tahu gitu ya, karena kalau cosplay sih jarang gitu, jarang sama cosplay. Bukan sangat tertarik, cuman nggak, karena kayak kurang pede aja gitu sama sama apa, memparodikan sebuah karakter gitu. Nah, Bung itu aku mau nanya dulu nih kepada Mokuto. Nih Mokuto, kalau misalkan ngelihat cewek cosplayer sama cowok cosplayer, eh, selain pemandangan itu, apakah ada lain gitu? Kayak mungkin ada kayak ketidakcocokan ataupun ada kritikan, terus ada ininya, boleh apa tuh? Oke. Kalau tentang kritik sih nggak ada sih ya. Cuman gue nitip saran aja sih, jangan terlalu berlebihan aja deh. Takutnya apa ya? Takutnya mungkin kalau dikritik sama orang nanti bilangnya berlebihan lah atau apalah. Gue juga khawatir sih, kasihan juga gitu loh ngelihat para cosplayer yang mungkin ada yang sepi atau ada yang enggak gitu kan. Tapi itu hak masing-masing sih ya. Cuman ada hal yang gue suka juga sih selain dari pemandangan itu loh ya gitu. Ada juga sih kayak lihat dari sisi kreatifnya, ada dari eh, imajinasinya gitu. Jadi gue suka tuh kayak oh, orang ini tuh ada sisi buruk dan baiknya gitu loh. Jadi nggak semua menurut gue wibu itu jelek ataupun nggak baik ya gitu kan. Menurut gue baik-baik aja sih. Yang penting mah ya saling menghargai dan menghormati saja. Jangan sampai ada pertikaian ya guys. Oh iya, iya bener juga sih tadi, dari poin yang udah capek-capek bikin kostum, merakit kostum gitu, ada juga yang bikin kan kostumnya, ada yang sewa, ada yang dia bela-belain bikin karena nggak mampu gitu, kayak nggak apa namanya tuh, nggak ada duit gitu ya kan buat sewa kostum, tapi dia pengen berkostum gitu. Nah udah capek-capek bikin, pas udah di tempat event dia ada yang ngajak minta foto, kan itu agak agak sad gitu kan ya. Nah iya, mungkin itu juga sih
walaupun aku belum pernah, tapi suka juga melihat gitu, kayak ada yang udah berkostum, udah nyiapin gitu, udah nge-planning-in, pas datang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, mungkin itu juga yang jadi, apa namanya, yang jadi pertimbangan juga ya buat para cosplayer gitu ya, biar nggak terlalu, apa namanya tuh, tidak terlalu, jangan sampai berkecil hati ataupun apalah kalau misalkan sepi gitu. Oh iya, satu lagi, kadang itu suka ada gitu, yang komenan pedes gitu ya, kayak, lu cosplay ini malah kayak, lu pede gitu ya cosplay ini tapi nggak cocok gitu. Mungkin dari ininya. Nah, mungkin buat pendapatmu tuh gimana gitu buat yang kayak gitu? Itu resiko sih ya, namanya di dunia seperti itu ya, namanya kritik, namanya mau pedes maupun enggak, ya menurut gue sih harus menjadi satu acuan buat lo, contohnya yang sekarang suka menjadi cosplayer, ya lebih semangat lagi gitu, membuat cosplay-cosplay yang lebih menarik, lebih anti mainstream lah gitu loh, seperti ya kayak kostum-kostumnya lebih seperti menyerupai yang aslinya gitu loh. Jadi biar ada nih orang-orang yang suka wibu juga tertarik nih, wah bagus banget nih orang misalkan gitu loh. Ya kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Tapi nggak tahu ya menurut lu ataupun orang-orang di sini ataupun para penonton, entahlah, coba deh kalian kasih saran atau kasih masukan-masukan ataupun hal-hal kritik tentang wibu ataupun pro dan kontranya wibu, boleh deh kalau komentar. Supaya ini ya tetap semangat ya, jangan kecil hati walaupun ada yang kritik. Tuh katanya nggak cocok lu pakai ini, nggak cocok sama ini, sama itu. Itu kan udah termasuk ke dalam yang apa namanya tuh pelecehan kayak body shaming gitu kan ya sih. Nah, karena aku mah nggak tahu gitu ya tentang cosplay cosplay gitu mah, karena udah pede gitu. Tapi suka lihat sih, kalau lihat suka, cuman nggak sampai ini, nggak sampai pengen gitu, ada rasa hasrat ya pengen. Untuk yang suka anime, boleh nih tulisin anime kesukaan kalian apa sih. Tapi ada juga tuh yang ada yang suka anime ini tapi nggak suka tentang anime genrenya ini, ada kayak gitu sama anime tuh. Kayak ada fansnya yang suka One Piece tapi dia nggak suka anime. Nah, itu termasuk wibu apa bukan sih? Itu ke dalamnya otaku ya. Ya kalau nanya ke gua nggak tahu sih karena ya, kan lu yang mengodokin gua. Oh iya, gue salah guys. Seharusnya nggak nanya ke dia, jadi gue nanya ke kalian aja. Kenapa sih yang kayak gitu tuh ada suka lihat gitu ya, kayak dia tuh suka One Piece tapi nggak suka anime lain. Nah, itu juga bikin gue bingung sih. Mungkin nanti buat di next, mungkin kita undang orang yang seperti kayak gitu. Yang dia yang hobi nonton One Piece tapi nggak suka anime lain. Dan untuk kalian yang suka anime, coba sebutkan aja di kolom komentar anime yang terbaik versi kalian, oke? Nah, mungkin untuk saat ini sampai di sini aja karena ini masih baru part 1 guys. Jadi dia masih belum ke doktrin, belum ada ketertarikan tentang eh, dunia perwibuan. Mungkin di next kalau kalian ada saran, gimana sih caranya buat doktrin orang supaya jadi wibu? Oke? Oke, cukup cuma isi aja. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk sehat selalu dan jangan sampai ketinggalan anime ongoing ya guys. Oke, thank you and see you.